pelakunya Polisi Republik Indonesia. Mungkin sekarang menjadi anggota Pancok. Maka apa yang bisa kita terima ketika polisi melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan terhadap penyidik senior, dan itu produk polisi sendiri, kecuali nafsu jahanam. Sampai sekarang mata kirinya catat seumur ini, tapi mata hatinya semakin menyala. Itulah novel. Ketika kami di sana 4 tahun, ingat cek dari bahasa itu. Di antara yang saya pelajari, dia termasuk pengamal sunat, puasa sunat Senin dan Kamis. Ada yang juga puasa seperti Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Minimal ada yang bergaya seperti Nabi Daud, sehari merokok, sehari tidak merokok. Pura-pura itu bergaya, lumayan lah bergaya Nabi Daud. Ini sekalian yang saya hormati, pembunuhan politik itulah yang terjadi di era Jokowi. Sebagai salah satu mantan orang KPK, nggak punya harapan. Apalagi setelah Firly Bahuri, Jenderal Polisi Purnawirawan dinyatakan sebagai tersangka oleh Polda DKI, sampai sekarang tidak ada yang bertanggung jawab. Semua lembaga untuk tidak segera menahan dengan 2 pasal yang disangkakan. Disangka melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Pasal-pasal berat, minimal 20 tahun. Nah, sekarang bagian dari yang pertama ini saya ingin mengenang kepada entitas mahasiswa. Ketika revisi undang-undang KPK disahkan oleh DPR bersama Presiden itu, terjadi demonstrasi secara massal seluruh Indonesia. Akhirnya 2 mahasiswa Kendari, yang salah satu namanya diabadikan salah satu ruangan di KPK, itu tewas di depan laras panjang peluru yang dibayar oleh APBN untuk menembak mahasiswa. Jadi yang mengisi demokrasi ini di pahlawan-pahlawannya sebagian besar adalah mahasiswa, bukan dosen. Saya juga dosen dengan status NIDK, nomor induk dosen khusus sampai umur 70 tahun. Karena umur saya sudah 70 tahun, saya mengarang sendiri NIDK itu nomor induk dosen ketua. Karena sampai sekarang masih mengajar di Fakultas Hukum UI dengan mata kuliah yang saya senangi, yaitu filsafat hukum. Di saat hukum diuber-abrik oleh taipan itu didukung oleh hijau, coklat, dan lain-lain, maka filsafat hukum itu menjadi teman baik saya untuk bersabar di dalam meresapi penegakan hukum. Dan dari yang bagian pertama, 10 tahun yang lalu apakah belum cukup menjadi perhatian? Pengakuan dosa semacam untuk memasuki 10 tahun yang lalu. Tapi judul ini kan kemudian diinspirasi. Bagian pertama judul ini pelanggaran konstitusi, lalu diperkuat dengan simbol salah satu pelanggaran konstitusinya itu foto paling kiri. Itu pelanggaran konstitusi, penistaan Mahkamah Konstitusi. Sampai Ketua Mahkamah Konstitusi Usman Karim dinyatakan dipecat karena pelanggaran berat pada etik oleh Mahkamah Kehormatan Kode Etik. Harusnya dipecat sebagai hakim, tapi tidak. Jadi itulah contoh yang kedua. Sosok presiden yang mempunyai hak moral, kewajiban moral untuk mencegah anak-anaknya, kamu jangan masuk dalam dunia politik, dalam dunia publik, jabatan publik.